Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi kembali dalam renungan Road to Pentakos hari yang ke-22. Yang kita akan merenungkan Mazmur 100. Saudara-saudara, sangat menarik ketika kita belajar Mazmur 100 ini ada banyak kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Walaupun cuma 5 ayat, tapi itu memperkaya kita, memperteguh iman kita kepada Tuhan sebagai warga kerajaan Allah. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan orang Kristen saudara bukan berbicara dari outside in tetapi inside out. Artinya apa saudara-saudara? Sekali lagi kehidupan kita tidak dipengaruhi dari luar, tetapi sesuatu yang dari dalam saudara. Ketika di dalam saudara-saudara kita mengenal Tuhan dengan benar, maka saudara-saudara situasi yang di luar itu tidak dapat mempengaruhi kita. Nah saudara-saudara itu sebab Tuhan mengatakan bahwa buah roh itu sangat penting saudara. Banyak orang Kristen menekankan karunia roh, tapi Tuhan bicarakan bahwa lebih penting adalah buah roh. Karunia itu betul Tuhan yang berikan kepada kita untuk memperlengkapi kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Tapi buah roh ada suatu pergumulan berjalan bersama dengan Tuhan yang kita hasilkan walaupun di tengah situasi kondisi yang tidak kondusif. Nah saudara-saudara, Mazmur yang kita punya itu ada 150. Dari 150 saudara-saudara kalau kita perhatikan dibagi dalam 5 bagian besar. Lembaga Alkitab Indonesia membagi saudara-saudara 5 jilid kalau saudara lihat Alkitab saudara. Dan Mazmur 100 masuk jilid yang keempat dari Mazmur 90 sampai Mazmur 106. Dan saudara penafsir mengatakan kemungkinan dalam jilid yang keempat ini, yaitu orang-orang Yahudi ketika mereka dibuang dalam pembuangan, mereka kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Jadi saudara kondisi tidak kondusif, jangan bayangkan saudara ini korban ucapan syukur, mereka sedang dapat rezeki, mereka sedang bersuka cita, mereka lagi happy sehingga mereka datang ke rumah Tuhan. Tidak saudara, mereka dalam tawanan, mereka ada dalam pembuangan. Tapi mereka bisa saudara-saudara nyanyikan Mazmur ini satu Mazmur korban syukur saudara. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan dari 5 ayat saudara-saudara ada 2 bagian besar. Ayat pertama sampai ayat yang ketiga lalu ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5 saudara. Nah saudara yang sangat menarik adalah dalam kedua bagian besar ini ada 3 hal yang diserukan oleh pemazmur dengan alasan yang sangat luar biasa. Saudara bagian pertama dikatakan begini saudara. Pemazmur mengajak kita bersorak-sorai bagi Tuhan hai seluruh bumi. Yang pertama bersorak-sorai. Yang kedua dikatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Yang ketiga datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi saudara-saudara bersorak-sorai bagi Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai saudara. Nah saudara-saudara kenapa? Alasannya apa kita melakukan ini saudara? Walaupun mereka ada di dalam tawanan, mungkin dalam tekanan dan kesulitan dalam masalah saudara. Di dalam ayat yang ketiga alasan pemazmur luar biasa. Ketahuilah saudara-saudara. Artinya mari saudara kita tahu siapa dia saudara-saudara. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Tuhanlah Allah. Alasannya apa? Yang pertama saudara, kalau dia Allah, dialah yang menjadikan kita saudara. Ini penting, karena dialah yang menjadikan kita. Yang kedua punya dialah kita saudara. Ini bicara tentang kepemilikan. Yang ketiga saudara, kita kawanan domba gembalaannya. Saudara 3 alasan saudara. Itu sebabnya membuat pemazmur saudara bisa bersyukur karena dia tahu saudara bahwa dialah yang menjadikan mereka, punya dialah mereka. Itu sebab apapun yang terjadi mereka tidak takut. Ketiga mereka itu kawanan domba gembalaannya saudara. Lalu pemazmur melangkah saudara dari ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Itu sebabnya dia mengajak orang yang baca Mazmur ini dia berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Yang kedua, ke dalam pelatarannya dengan pujian. Dan yang ketiga, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, saudara. Artinya saudara waktu bicara, kita beribadah kepada Tuhan. Bukan saudara di tempat ibadah di dalam ruangan, tidak. Tapi ketika kita masuk ke pintu gerbangnya, waktu kita dalam pelatarannya saudara-saudara, dan meluap dengan ucapan syukur, itu yang luar biasa saudara. Saudara kenapa alasannya?
Karena yang pertama, saudara, Tuhan itu baik. Ayat yang kelima di situ beritahukan kepada kita. Yang kedua, saudara, dikatakan kasih setia untuk selama-lamanya. Saudara, NIV bagus terjemahan, love endure forever. Kasihnya itu sampai selama-lamanya. Dan yang ketiga baru dia pakai kata his faithfulness, kesetiaannya, continuous, terus menerus melalui setiap generasi, terus menerus, saudara. Artinya, saudara-saudara, ketika kita tahu bahwa Tuhan itu baik, saudara. Kita tahu bahwa kasih Tuhan tidak ada batasnya. Kasih manusia ada batasnya. Dan bahkan kesetiaan Tuhan itu dari generasi ke generasi, dari turunan ke turunan. Itu sebabnya pemazmur percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Saudara, hari ini ketika kita ada di dalam segala pergumulan, saudara, kesulitan yang kita hadapi, kita mungkin terkungkung quote and quote di dalam rumah, kita tidak bebas. Tapi ingatlah bahwa bangsa Israel ketika mereka di dalam pembuangan, hati mereka meluap dengan ucapan syukur. Mazmur ini mereka lantunkan sebagai korban ucapan syukur. Mereka tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Dialah yang menciptakan mereka. Dialah pemiliknya. Dialah kawanan domba gembalaannya. Dia Allah yang baik, saudara-saudara. Kasihnya selama-lamanya tidak terbatas. Dan kesetiaan selama-lamanya turun-temurun, saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita tetap semangat. Kita tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin.